Kita mulai dengan contoh yang pertama. Panjang bayangan seorang anak yang tingginya 150 cm sama dengan 200 cm. Pada waktu yang sama, panjang bayangan sebatang pohon sama dengan 6 meter. Hitunglah tinggi pohon tersebut. Jadi ada seorang anak yang tingginya 150 cm, mempunyai bayangan 200 cm, sedangkan sebatang pohon bayangannya adalah 6 meter. Kita diminta menghitung tinggi pohon tersebut. Untuk menyelesaikan masalah tersebut, kita bisa menggunakan dua cara. Cara pertama, menggunakan kesebangunan segitiga. Caranya adalah sebagai berikut. Andaikan pada anak ini kita buat segitiga ABC, kemudian pada pohon kita buat segitiga DEF. Segitiga ABC dan segitiga DEF adalah segitiga yang sebangun. Panjang AB 200 cm itu adalah panjang bayangan anak. Panjang BC 150 cm itu adalah tinggi anak. Dan panjang DE adalah 6 meter atau 600 cm, itu adalah panjang bayangan pohon. Karena segitiga DEF sebangun dengan segitiga ABC, kita bisa membuat perbandingan. Pada segitiga DEF dibuat perbandingan EF berbanding DE, EF berbanding DE. Nilainya akan sama dengan perbandingan pada segitiga ABC, yaitu BC berbanding AB. DE kita ganti dengan 600 cm, kemudian BC-nya kita ganti dengan 150, AB-nya kita ganti dengan 200. Maka kita peroleh panjang EF sama dengan 150 kali 600 dibagi 200. Bentuknya seperti ini. Hasilnya adalah yang ini, yang jika dihitung sama dengan 450 cm. Jadi tinggi pohon tersebut adalah 450 cm atau 4,5 meter. Cara yang kedua, menggunakan perbandingan trigonometri. Perhatikan segitiga ABC. Kita mengambil sudut A sebagai patokan. Diketahui panjang AB dan panjang BC. Sisi BC merupakan sisi depan dari sudut A, dan sisi AB merupakan sisi samping dari sudut A. Perbandingan trigonometri yang menggunakan sisi depan dan sisi samping adalah tangen. Jadi kita menggunakan tangen A. Kita mencari nilai tangen A. Tangen A nilainya adalah panjang BC dibagi panjang AB, atau sisi depan dibagi sisi samping, yang nilainya sama dengan 150 dari panjang BC dibagi 200 dari panjang AB, disederhanakan menjadi 3/4. Sekarang perhatikan segitiga DEF. Segitiga DEF sebangun dengan segitiga ABC. Maka besar sudut D sama dengan besar sudut A. Jadi tangen A nilainya sama dengan tangen D. Pada segitiga DEF, tangen D nilainya adalah EF dibagi DE. Yang ini, EF bagi DE, itu adalah tangen D. Karena sudut D sama dengan sudut A, maka tangen D sama dengan tangen A. Maka ini nilainya sama dengan 3/4. Sekarang kita masukkan panjang DE, kita ganti dengan 6. Kita peroleh EF
per 6 sama dengan 3/4. Jadi EF sama dengan 6 kali 3 atau 3 kali 6 dibagi 4, yang jika dihitung sama dengan 4,5. Jadi tinggi pohon tersebut adalah 4,5 meter. Contoh yang kedua, diketahui nilai cos alfa sama dengan 3/5. Tentukan nilai sin alfa dan nilai tangen alfa. Jika diketahui nilai kosinus alfa, untuk menghitung nilai sin alfa dan tangen alfa, langkah pertama, kita buat sebuah segitiga siku-siku, di mana salah satu sudutnya adalah alfa. Karena cos alfa sama dengan 3/5, dan kita tahu bahwa cos alfa itu nilainya sama dengan sisi samping dibagi sisi miring. Jadi, karena cos alfa sama dengan 3/5, maka sisi samping kita ambil nilainya sama dengan 3 dan sisi miring sama dengan 5. Inilah sisi samping, kemudian inilah sisi miring. Selanjutnya, kita hitung panjang sisi siku-siku yang lain, yaitu panjang sisi depan. Kita misalkan dengan X, maka nilai X-nya sama dengan akar 5 kuadrat min 3 kuadrat sama dengan akar 25 min 9, yang jika dihitung nilainya sama dengan 4. Jadi panjang sisi depannya adalah 4. Sekarang kita peroleh panjang sisi samping adalah 3, sisi depan sama dengan 4, dan sisi miring sama dengan 5. Dari sini kita bisa menghitung nilai sinus alfa dan nilai tangen alfa. Untuk nilai sin alfa, nilainya sama dengan panjang sisi depan dibagi panjang sisi miring sama dengan 4/5, dan nilai tangen alfa adalah panjang sisi depan dibagi panjang sisi samping. Nilainya sama dengan 4/3. Contoh yang ketiga, diketahui segitiga ABC yang siku-siku di titik B. Panjang AB sama dengan 8 cm dan panjang BC sama dengan 6 cm. Tentukan perbandingan trigonometri dari sudut A dan sudut C. Ini segitiganya. Panjang AB 8 cm, panjang BC 4 cm. Untuk menentukan perbandingan trigonometri dari sudut A dan sudut C, pertama kali kita hitung panjang AC. Jadi kita menghitung panjang sisi miringnya. Kita hitung dengan menggunakan teorema Pythagoras. Panjang AC sama dengan akar AB kuadrat plus BC kuadrat sama dengan akar 8 kuadrat plus 4 kuadrat, yang jika dihitung nilainya sama dengan akar 80 atau sama dengan 4 akar 5. Selanjutnya, kita akan menghitung nilai perbandingan trigonometri untuk sudut A. Untuk sudut A yang ini, berarti panjang AB 8 cm merupakan panjang sisi samping, kemudian panjang BC 4 cm merupakan panjang sisi depan, dan panjang AC 4 akar 5 cm merupakan panjang sisi miring. Sinus dari sudut A nilainya sama dengan panjang sisi depan dibagi panjang sisi miring, sama dengan 4/4 akar 5 sama dengan 1/4 akar 5, atau sama dengan akar 5/5. Kemudian nilai kosinus dari sudut A sama dengan panjang sisi samping
dibagi panjang sisi miring. Nilainya sama dengan 8/4 × 5 sama dengan 2/5. Dirasionalkan, hasilnya sama dengan 2/5/5. Nilai tangen dari sudut A sama dengan panjang sisi depan dibagi panjang sisi samping, sama dengan 4/8 atau sama dengan setengah. Itulah perbandingan-perbandingan trigonometri dari sudut A. Selanjutnya kita akan menghitung perbandingan trigonometri dari sudut C. Kalau sudut C kita ambil sebagai patokan, maka panjang AB 8 cm menjadi panjang sisi depan. Kemudian panjang BC sama dengan 4 cm menjadi panjang sisi samping. Dan panjang AC sama dengan 4/5 cm menjadi panjang sisi miring. Yang pertama, untuk sinus C, nilainya adalah panjang sisi depan dibagi panjang sisi miring, sama dengan 8/4 × 5 sama dengan 2/5. Dirasionalkan, hasilnya adalah 2/5/5. Kemudian cos C sama dengan panjang sisi samping dibagi panjang sisi miring. Nilainya sama dengan 4/4 × 5 sama dengan 1/5. Dirasionalkan, hasilnya adalah /5/5. Yang terakhir, menghitung nilai tangen C, yaitu sama dengan panjang sisi depan dibagi panjang sisi samping, sama dengan 8/4, nilainya sama dengan 2. Contoh yang keempat, diketahui segitiga PQR yang siku-siku di titik Q. Jika sin P sama dengan 2/3 dan QR sama dengan 12 cm, tentukan panjang sisi-sisi yang lain. Ini segitiganya. Kita memakai sudut P sebagai patokan, berarti sisi PQ itu adalah sisi samping, kemudian sisi RQ adalah sisi depan, dan sisi PR adalah sisi miring. Yang diketahui adalah sin P sama dengan 2/3 dan panjang QR sama dengan 12 cm. Kalau kita mau menghitung panjang PQ, berarti kita menghitung panjang sisi samping. Karena yang diketahui adalah panjang QR, maka kita menggunakan nilai dari tangen P. Karena perbandingan trigonometri yang menggunakan sisi depan dan sisi samping adalah tangen. Kalau kita mau menghitung panjang PR, yaitu sisi miring, karena yang diketahui adalah sisi depan, maka kita menggunakan sin dari P. Karena perbandingan trigonometri yang menggunakan sisi depan dan sisi samping adalah sinus. Jadi, yang pertama kita menghitung panjang PR dulu, yaitu dengan menggunakan sin P sama dengan QR/PR. Karena sin P sudah diketahui yaitu 2/3. Maka 2/3 sama dengan QR kita ganti dengan 12. 2/3 sama dengan 12/PR. Kita lakukan perkalian silang, PR kalikan 2, hasilnya 2PR, sama dengan 3 kalikan 12. Maka jika dihitung, panjang PR sama dengan 18 cm. Sekarang kita tinggal menghitung panjang PQ. Karena panjang PR sudah diketahui yaitu 18 cm,
dan panjang QR diketahui sama dengan 12 cm, maka panjang PQ dapat kita hitung menggunakan teorema Pythagoras, yaitu panjang PQ sama dengan akar PR kuadrat min QR kuadrat sama dengan PR kita ganti dengan 18 dan QR kita ganti dengan 12. Hasilnya adalah akar 324 min 144, yang jika dihitung hasilnya adalah 6 akar 5. Contoh yang kelima, diketahui segitiga RST yang siku-siku di titik S. Jika tangen R sama dengan 3/5 dan panjang RT sama dengan 20 cm, tentukan panjang sisi-sisi yang lain. Untuk menghitung panjang sisi RS, karena yang diketahui adalah panjang sisi RT, maka kita membutuhkan nilai dari cos R. Sedangkan untuk menghitung panjang TS, karena diketahui panjang RT, maka kita membutuhkan nilai dari sin R. Sementara yang diketahui adalah nilai dari tangen R, yaitu 3/5. Jadi, langkah pertama kita harus menghitung dahulu nilai dari sin R dan cosinus R. Kita buat sebuah segitiga siku-siku. Tangen R nilainya sama dengan 3/5, itu sama dengan sisi depan sama dengan 3 dan sisi samping sama dengan 5. Sekarang kita akan menghitung panjang sisi miring yang kita misalkan dengan X. Maka X sama dengan akar 3 kuadrat ditambah 5 kuadrat dengan menggunakan teorema Pythagoras, yang hasilnya sama dengan akar 34. Jadi nilai sin R sama dengan 3 per akar 34 sama dengan 3 akar 34 per 34. Sedangkan nilai cos R sama dengan 5 per akar 34, yang jika dihitung nilainya sama dengan 5 akar 34 per 34. Nilai sin R ini nanti kita pakai untuk menghitung panjang TS, sedangkan nilai cos R kita pakai untuk menghitung panjang RS. Dengan menggunakan nilai sin R yang sudah kita peroleh, kita bisa menghitung panjang TS, yaitu rumusnya sin R sama dengan TS per RT. Sin R kita ganti dengan 3 akar 34 per 34, kemudian panjang RT diganti dengan 20 cm, maka nilai TS dapat dihitung sama dengan 30 akar 34 per 17. Sedangkan panjang RS dapat kita hitung dengan menggunakan cosinus dari sudut R. Nilai cosinus dari sudut R sama dengan 5 akar 34 per 34, sementara cos R itu sama dengan panjang RS dibagi panjang RT. Jadi cos R kita ganti dengan ini, kemudian panjang RT kita ganti dengan 20 cm. Maka panjang RS sama dengan 20 kali 5 akar 34 dibagi 34. Bentuknya yang ini. Yang jika dihitung panjang RS sama dengan 50 akar 34 per 17. Contoh yang ke-6, diketahui segitiga ABC yang siku-siku di titik B. Panjang AB sama dengan 3 cm, besar sudut A sama dengan 20 derajat. Hitunglah panjang sisi-sisi yang lain.
Yang pertama, untuk menghitung panjang BC kita gunakan tangen A. Karena tangen nilainya sama dengan sisi depan dibagi sisi samping. Jadi tangen A sama dengan panjang BC dibagi panjang AB. Nilai A-nya kita ganti dengan 20 derajat. Tangen 20 derajat sama dengan panjang BC, sedangkan panjang AB-nya diganti dengan 3. Maka panjang BC sama dengan 3 kali tangen 20 derajat. Berapakah nilai dari tangen 20 derajat? Kita pergunakan kalkulator. Ya, inilah nilai dari tangen 20 derajat dengan menggunakan kalkulator. Nilainya ini. Kita ambil 3 tempat desimal. Maka tangen 20 derajat sama dengan 0,364. Jadi panjang BC sama dengan 1,092. Selanjutnya kita hitung panjang AC. Untuk menghitung panjang AC kita bisa menggunakan kosinus A karena panjang AB sudah diketahui. Bisa juga menggunakan sinus A karena panjang BC sudah diketahui, atau kita bisa menggunakan teorema Pythagoras karena panjang AB dan panjang BC diketahui. Dalam contoh ini kita akan menggunakan nilai kosinus A. Kosinus dari sudut A rumusnya adalah panjang AB dibagi panjang AC, atau sisi samping dibagi sisi miring. A-nya besarnya 20 derajat, kemudian panjang AB sama dengan 3 cm, maka bentuk ini diubah menjadi cos 20 derajat sama dengan 3 per AC, atau panjang AC sama dengan 3 per cos 20 derajat. Untuk menentukan nilai dari cos 20 derajat, kita gunakan kalkulator. Inilah nilai dari cos 20 derajat. Kita ambil 3 tempat desimal. Maka panjang AC sama dengan 3 per, kita ambil di sini 3 tempat desimal menjadi 0,940, yang jika dihitung panjang AC sama dengan 3,191. Contoh yang ketujuh, diketahui segitiga ABC yang siku-siku di titik B, panjang BC sama dengan 6 cm, panjang AC sama dengan 10 cm. Hitunglah besar sudut A dan sudut C. Untuk menghitung besar sudut A, digunakan sin A. Mengapa? Karena sin A nilainya sama dengan sisi depan dibagi sisi miring. Sisi depan sudah diketahui sama dengan 6 cm dan sisi miring diketahui sama dengan 10 cm. Jadi sin A sama dengan BC per AC atau sama dengan 6 per 10, yang nilai desimalnya sama dengan 0,600. Untuk menghitung atau untuk menentukan besar dari sudut A, kita gunakan kalkulator. Kita menggunakan tombol yang ini, sin pangkat min 1, tertulis di sini. Maka jika sin A sama dengan 0,60, maka sudut A sama dengan 36,87 derajat. Dibulatkan sampai 2 tempat desimal. Untuk menentukan besar sudut C, bisa digunakan nilai dari cos C. Karena ini sudah diketahui, ini adalah sisi samping dari sudut C. Kemudian ini adalah sisi miring dari sudut C. Perbandingan trigonometri yang menggunakan sisi samping dan sisi miring adalah kosinus. Atau kita juga bisa menggunakan sifat
jumlah sudut pada suatu segitiga. Jumlah sudut pada suatu segitiga nilainya sama dengan 180 derajat, maka besar sudut C nilainya sama dengan 180 derajat dikurangi 90 derajat dikurangi 36,87 derajat. Tetapi di sini kita akan menggunakan nilai dari cos C untuk menunjukkan penggunaan dari kalkulatornya. Nilai cos C nilainya adalah sama dengan BC per AC, atau cos C sama dengan 6/10, cos C sama dengan 0,600. Maka kita gunakan kalkulator, kita pakai tombol yang ada ini, cos pangkat min 1. Jika cos C sama dengan 0,6, maka besar sudut C sama dengan 53,13 derajat.